Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, dalam kesempatan kali ini bersama saya Bu Asen dalam materi besaran dan sistem satuan. Oke, fisika itu ada hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita menemukan hal fisika ya. Fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan pengukuran ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran dalam materi besaran satuan apa? Nanti kita bisa menentukan kondisi satuan, bisa menentukan dimensi besaran turunan, macam-macam besaran pokok, dan menganalisis dimensi, dan yang terakhir apa? Dapat memahami pengukuran. Oke, lanjut besaran dan satuan. Oke, apa besaran? Besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Apa contohnya? Contohnya panjang misalnya ya, panjang. Panjang itu berbanding dengan meter. Nah, misal kita mengukur lapangan sepak bola ya dalam satuan meter. Oke, masa itu bedanya apa? Kilogram. Waktu itu apa? Bedanya apa? Bisa detik, bisa jam, dan bisa bulan. Sedangkan suhu itu apa? Derajat Celcius, bisa Kelvin, bisa Fahrenheit. Oke. Kita ke satuan ya, untuk kita ke satuan. Satuan itu apa satuan? Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Nah, dalam kegiatan pengukuran itu ya, memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan mengenai satuan dan besaran. Nah, makanya satuan itu sebagai dasarnya ya dalam mempelajari fisika, yaitu khususnya apa? Besaran dan satuan. Nah, satuan meter, kilometer itu dalam satuan panjang. Kalau dalam satuan waktu, itu apa dalam satuan waktu? Dalam satuan waktu itu detik, menit, atau jam ya, menit atau jam. Sedangkan gram kilogram itu pada apa? Satuan massa ya, dalam satuan massa. Oke, next. Oke, kita ke besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Besaran pokok, apa besaran pokok? Apa besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke, ada 7 macam besaran pokok ya. Ada 7 macam besaran pokok. Yaitu apa? Tentang panjang, massa, waktu, kuantitas listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, sedangkan panjang satuannya meter, singkatannya M, lambang dimensinya apa? L besar, massa kilogram, kg, M besar. Waktu juga sekon, singkatan S, dimensi T besar. Arus listrik ampere, dimensinya I, Kelvin, K, dalam suhu, intensitas cahaya kandela, singkatan Cg, dimensinya J, jumlah zat itu mol. Dimensinya apa? N besar. Oke, next. Kita beralih ke besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Besarannya dari besaran pokok. Nah, tadi ada 2 macam besaran turunan. Nah, ada lagi juga besaran vektor dan besaran skalar ya. Kalian bisa membedakan ya antara besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor itu memiliki besaran yang memiliki nilai dan arah ya, sedangkan skalar itu hanya memiliki nilai saja ya, tanpa memiliki arah. Nah, contohnya yang mempunyai nilai dan arah itu mesti jelas kecepatan ya, kecepatan, gaya, perpindahan. Nah, sedangkan yang hanya memiliki nilai saja itu apa? Jarak, waktu, sama suhu. Next. Oke, macam-macam besaran turunan.
itu selain dari besaran pokok ya, berarti yang ada rumusnya besaran turunan itu, berarti yang ada rumusnya apa saja? Luas, gaya, kecepatan, energi potensial, usaha, tekanan, daya, dan masih banyak lagi ya. Oke. Satu contoh saja, rumus gaya apa? Iya, F sama dengan N kali A. Satuan simbol apa? N besar. Ya, satuan baku apa? Kilogram MS pangkat min 2. Next ya. Oke. Kita beralih ke dimensi ya, beralih dimensi. Apa tuh dimensi itu? Dimensi merupakan cara menyatakan besaran fisis ke dalam besaran pokok. Apa guna dimensi? Itu mengecek persamaan fisika, di mana dalam setiap persamaan dimensi itu antara kiri dan kanan itu harus sama ya. Itu untuk pembuktian dimensi itu. Oke, terlebih dahulu sebelumnya kita harus paham dulu lambang dimensi dari besaran pokok. Tadi sudah dibahas ya, nek panjang L besar, masa iki apa mau M besar, waktu T besar, buat arus listrik I besar, suhu θ cuma M, intensitas cahaya C. Oke, ke example dulu ya. Misalnya kita ambil sampel luas ya. Luas, kalau menulis lambang dimensi itu kalian harus mengetahui satuan baku dulu. Kalau mengetahui satuan baku itu akan mudah untuk menulis lambang dimensi ya. Yaitu lambang satuan baku luas tadi apa? Meter persegi. Berarti ya tinggal L kuadrat. Oke, kecepatan. Untuk kecepatan LT pangkat min 1. Satuan baku tadi apa? MS pangkat min 1. Berarti meter QL S itu sekon T, pangkat T menyusul PL min 1. Jadi lambang dimensi kecepatan itu LT pangkat min 1. Oke, ke kecepatannya. Kecepatan. Kecepatan, rumus kecepatan apa? P per T. Satuan baku percepatan apa? Meter per sekon kuadrat ya. Terus jadi MS pangkat min 2. Nah, maka lambang dimensi percepatan itu L T pangkat min 2. Oke, bisa pahami anak-anakku? Untuk gaya tadi sudah ya, gaya M kali A, satuan bakunya kilogram, meter, S pangkat min 2. Jadi menulis lambang dimensinya M, L, T pangkat min 2. Next ya. Oke, ini ada latihan soal, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI ya. Tadi gaya sudah, misal kita ambil ke tekanan ya, ambil tekanan. Tekanan itu apa tadi? F per A ya. Berarti gaya itu tadi MFT pangkat min 2 per L kuadrat. Ini disederhanakan ya, disederhanakan. Oke, terus usaha. Usaha, apa usaha? W F kali S, yaitu satuannya ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, ini adalah pembuktian bahwa EP dan energi kinetik itu lambang dimensinya sama ya, walaupun rumusnya berbeda, tapi lambang dimensinya sama, yaitu apa? ML kuadrat T pangkat min 2. Berarti kesamaan dimensi itu ada di energi potensial, energi kinetik, dan usaha ya. Oke, kita lanjut ke konvensi satuan. Apa konvensi satuan? Ini pelajaran SD ya, kita mengulang kembali. Konvensi satuan ada tanggal konvensi satuan ya. Apa tadi konvensi satuan? Kemudahan kita dalam pemakaian karena menggunakan sistem desimal ya, dan hanya ada satuan pokok untuk setiap besaran. Oke, untuk konvensi satuan itu kalian harus paham dulu ya, dari km ke m. Km kilo, hekto, meter, desi, senti, dan mm. Kalau turun itu berarti dikali, sedangkan kalau naik itu dibagi. Oke, ini dalam
tangga koferensi satuan massa. Massa itu berarti kilogram, hektogram, decagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Oke, kita ubah sebagai contoh ya. km yang ke senti, 10 km ke senti itu berarti naik atau turun? Iya, turun. Berarti dikalikan ya. Dikalikan berapa? 5. Turunnya 5. Jadi dikalikan. Jadi 100.000 nolnya ya. Nolnya 5. Jadi 10 kali 100.000. Jadi berapa? 1 juta sentimeter. Oke. Next ya. Masih seputar konvensi satuan ya, masih seputar konvensi satuan. Ini meter km itu berarti naik atau turun? Naik ya, berarti naik itu dibagi. Nah, berapa meternya ke km? Itu ada 3 anak tangga. Kita menaiki 3 anak tangga. Jadi dibagi 7.000, 3 anak tetangga berarti nolnya ada 3 jadi 1.000. Jadi 7.000 dibagi 1.000. Oke, next ke pengukuran dan analisa besaran. Oke, pengukuran itu sendiri apa? Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan apa? Sebagai satuan ya, sebagai satuan. Alat ukur itu merupakan sangat penting ya. Alat ukur itu dalam kehidupan kita sehari itu sangat penting sekali. Misalnya apa ya, kita akan membuat baju, lengan baju itu apa, berapa panjangnya ya. Nah, alat ukur banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa, timbangan, terus misar ya. Oke, penggunaan alat ukur disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran masing-masingnya. Misalnya apa? Untuk mengukur panjang suatu pensil itu bisa melakukan dengan menggunakan apa? Mistar ya, tidak perlu pakai rollmeter ya, apalagi jangka sorong sama mikro. Jadi alat ukur yang digunakan dalam fisika itu apa? Bisa mistar, bisa jangka sorong, dan bisa jangka sorong, mikrometer sekup, dan mistar ya. Next. Oke, kita bahas tentang jangka sorong ya. Jangka sorong. Cara pengukuran jangka sorong. Jangka sorong itu apa? Jangka sorong itu ya. Jangka sorong itu untuk mengukur diameter ya, untuk mengukur diameter ya. Karena kalau diameter kelereng itu kalau diukur dengan mistar itu tidak bisa ya, bisanya jangka sorong. Jangka sorong berarti terdiri atas apa? 2 bagian ya, skala utama dan skala nonius ya. Nah, di sini di gambar ini adalah gambar jangka sorong ya. Ada 2, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala nonius ini dalam artian apa? Skala geser, bisa digeser-geser. Oke, cara mengukur jangka sorong itu adalah bagaimana caranya? Kita menentukan SU dulu, skala utama ya. Skala utama ini kan sudah ada 2 ya, ini sudah ada 2, berarti pas nolnya ini dihitung, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? Skala utamanya ini dalam senti 2,4 cm ya. Oke, sekarang skala nonius ya. Skala nonius itu skala noniusnya 0, yang berimpit ya, yang berimpit atas bawah, yang berimpit atas bawah itu ada 7, berarti dikalikan 0,01. 0,01 di sini ini adalah penelitiannya ya. Jadi skala noniusnya itu adalah 0,07. Ditambahkan 2,4 ditambah 0,07. Jadi berapa? 2,47 cm. Paham anak-anakku? Oke, next ya, ke mikrometer sekup. Oke, mikrometer sekup itu apa toh? Merupakan apa? Alat untuk panjang ya, suatu benda yang lebih teliti, sangat teliti ya daripada mistar dan jangka sorong. Ini masih sama, mikro ini masih sama dengan jangka ya, ada 2 skala yaitu skala utama sama apa?